Prophet dari Bapak Ustadz Abdul Aziz masih berdiri, kita sambut bersama-sama. Ini dia pembicara yang terhormat yang sangat kita tunggu-tunggu, Bapak Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh salam semangat saya doakan bulan depan dapat mobil dan Pajero. Yang jauh salam semangat saya doakan bisa berangkat umroh sekeluarga tahun ini. Yang jauh salam semangat saya doakan yang belum dapat jodoh dapat tahun ini. Yang jauh salam semangat saya doakan yang punya utang lunas tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar? Sinergi? Kita selaraskan dulu Bapak sekalian. Apa kabar itu merdeka? Merdeka dari hutang dan riba. Amin ya. Insyaallah. Semakin semangat semakin kuat energi kita. Ya, kita coba nih. Lebih semangat mana? Grup A, grup B, belakang grup C. Siap ya? Tolong dikasih penilaian. Grup A, apa kabar? Merdeka. Sinergi? Berkah Merdeka. Nilainya berapa? 5. 70 kata grup B, kata 70. Kita lihat grup B sekarang. Grup B apa kabar? Merdeka. Sinergi? Berkah Merdeka. Berapa nilainya? 60. Tegam ini. Yang belakang, kita yang belakang. Ya oke, siapa yang belakang? Tolong kasih penilaian. Yang belakang apa kabar? Merdeka. Sinergi? Berkah Merdeka. Berapa nilainya? 40 katanya. Semuanya apa kabar? Merdeka. Sinergi? Berkah Merdeka. Aplaus yang luar biasa lah. Tepuk tangan itu penelitian, ternyata orang tepuk tangannya kencang itu menyehatkan jantungnya. Ketika saya belajar di Malaysia, orang tepuk tangannya kencang keras, insya Allah aliran darah dan jantungnya semakin sehat. Ya, iya betul. Dan orang yang tepuk tangannya kecil, ciri-ciri punya penyakit jantung. Coba tepuk tangannya kencang dong. Andainya takut penyakit jantung. Bapak Ibu Allah muliakan, alhamdulillah saya sangat bahagia sekali berkumpul bersama orang-orang hebat. Bapak Ibu, ya kita beri aplaus kepada khusus untuk pembicara pertama Ustadz Joko Al-Jogjawi. Beri aplaus yang luar biasa. Beri aplaus juga yang luar biasa, tak kalah dahsyatnya juga seorang master trainernya ya, Bapak Nur Holis. Kita tepuk tangan Bapak. Tidak lupa juga MC-nya yang luar biasa yang menggebu-gebu juga. Boleh aplaus buat MC kita. Panas tangannya? Insya Allah jantungnya sehat. Amin. Itulah olahraga luar biasa. Saya lihat dari Bapak Ibu ini, Masya Allah semuanya kelihatan nih ahli-ahli surga semua. Amin. Cahayanya begitu bercahaya wajahnya. Masalah kampung dari atas. Ini auranya aura luar biasa. Ya, semuanya yang hadir sini Insya Allah auranya aura kasbon. Bapak sekalian, siapa di antara Anda yang ingin hidupnya bahagia boleh angkat tangan kanan? Di antara Anda yang ingin bebas hutang, bebas riba, angkat tangan kiri. Yang ingin dua-duanya angkat kaki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah ya, fondasi kesuksesan ini begitu penting. Tadi kita sudah belajar dari Insinyur Joko luar biasa, dari Pak Nur Holis dahsyat. Ternyata rezeki kita bukan hanya ratusan juta, tetapi miliaran. Betul apa betul? Nah ternyata bagaimana cara kita bisa meraih itu? Tentunya nomor satunya fondasi dulu harus kuat, betul? Kalau fondasinya tidak kuat, tidak bisa. Ini rezeki berlimpah. Maka dari itu sekalian, kuatkan dulu fondasi kita. Kuatkan dulu fondasi kita. Ini kuncinya fondasi. Rumah kalau fondasinya tidak kuat, hancur itu rumah, betul? Rumah kalau fondasinya kuat, maka rumah itu akan kokoh, betul? Jadi yang penting adalah fondasi sekali. Di session kali ini yang terakhir Insya Allah kita akan bahas tentang fondasi kita. Bagaimana memperkuat fondasi kita, mental kita, Bapak sekalian. Bapak sekalian, apakah orang sukses selalu sekolahnya tinggi? Apakah orang sukses itu harus dari keturunan orang kaya? Tidak. Anda semua berhak sukses. Success is my right. Semua orang pun bisa sukses. Yang penting apa? Anda punya kemauan. Anda punya keinginan sekalian. Ya, ada orang yang luar biasa. Bapak Ibu mungkin Anda tahu semua. Motivator hebat di Indonesia. Itu lulusan sekolahnya lulusan SD, Bapak Ibu. Kenal Bapak Ibu dengan Andre Wongso?
Beliau seorang motivator hebat. Apakah beliau memang dari keluarga kaya? Tidak. Bahkan sekolahnya pun Bapak sekalian hanya sampai SD saja. SD saja Bapak sekalian, betul. Tapi sekali ngomong 2 jam bayarnya 50 sampai 100 juta Bapak sekalian. Lulusannya SD Bapak Ibu, tapi gelarnya panjang. Andri Wongso, STTT, BSSSI. Wih, Masya Allah. Apa tuh? Andri Wongso, sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses sampai saat ini. Aplaus dong luar biasa. Beliau lulusan SD saja bisa, bayangkan. Jadi seorang sukses, dia ada motivator di mana-mana. Bapak Ibu pun pasti bisa. Apa rahasianya? Fondasinya. Apa rahasianya? Mentalnya. Jadi mental juga tentu sekalian. Kalau kita ingin punya rezeki yang berlimpah, siapa mentalnya? Dan pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur di PTBS ada program SLC, Spiritual Leadership Camp. Setiap bulan bersekarang wajib diri kita ikut SLC. Kenapa? Agar kita ditolong oleh Allah yang Maha Segala Jalanya. Kita pantaskan diri kita. Ini rezeki bukan bisa sekalian. Rezeki besar, Masya Allah. Rezeki yang begitu berlimpah. Kalau fondasi kita kuat, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Siapa di antara Anda yang komitmen tahun ini harus banyak bantu umat? Angkat tangan, katakan saya. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak sekalian, betapa penting fondasi dan mental. Kenapa? Karena bapak sekalian, kalau seandainya saat ini dompet kita kosong, yang penting mental kita tidak kosong. Kalau mental kita kosong, dompet kosong selamanya. Tapi kalau dompet kosong, mental kita kaya, dompet terisi dengan sendirinya. Rezeki mengalir, yang penting fondasi kita, mental kita harus ada. Yakin. Terus sekali, jika Anda yakin Bapak Ibu, maka Allah akan mudahkan jalannya. Amin. Bapak Ibu, dari mana kita harus berawal? Bapak Ibu mulai dari impian. The power of dream. Bapak sekalian, kita mengenal sosok Bill Gates. Siapa yang tahu Bill Gates? Yang tahu? Yang kenal? Kenal di mana? Dari mana berawal Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia? The power of dream. Berawal dari mimpi. Bill Gates bermimpi, bayangkan nanti komputer ini akan berada di rumah-rumah seluruh dunia. Dan apa yang terjadi sekarang? Kenyataan. Bapak Ibu tahu siapa yang menciptakan Honda? Siapa? Soichiro Honda. Orang mana? Cicahem, Jepang. Soichiro Honda sekalian, dulu dia karyawan bengkel, dia orang miskin Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan kekuatan dia punya mental kuat, dia punya dream, the power of dream. Honda akan merajai kendaraan di dunia. Apa yang terjadi? Terbukti bumi. The power of dream sekalian. Bapak Ibu, diawali dari impian. Tentukan impian Bapak sekalian. Ada tentukan impiannya Bapak sekalian. Impian ditentukan. Tentukan impiannya, buat targetnya. Bapak Ibu, kalau saya buat impian dulu, saya kalau ngisi training ataupun saya pribadi saya lakukan dulu. Saya Bapak Ibu sekalian buat target impian itu banyak. Ada yang dicatat, ada yang divisualisasikan, ada yang ditempel gambarnya. Boleh saja. Karena di Harvard University penelitian dari sebanyak mahasiswa yang ada diteliti, ternyata apa? Orang yang hidupnya nggak punya impian menjadi manusia rata-rata. Tapi orang yang punya impian, tapi dia tuliskan impiannya, bahkan dia visualisasikan, dia menjadi orang super kaya Bapak Ibu. Saya dulu waktu itu, Bapak Ibu Masya Allah, Allah wujudkan. Saya buat di karton, bahkan sebuah training saya ajarkan, Bapak Ibu kayak anak TK, kayak anak SD. Semuanya apa impiannya tempelkan. Ada nempelkan rumah, mobil, gambar Ka'bah, Baitullah. Dan itu terwujud semua sekalian. Saya masih ingat. Saya tempelkan baik rumah, mobil, itu Allah wujudkan Bapak Ibu. Bahkan di situ waktu itu saya nempel juga impian, ada anak yang lucu laki-laki. Saya belum punya anak laki-laki. Dan ternyata sekalian, alhamdulillah ternyata jadi. Dan ketika saya dapat anak laki-laki, punya anak laki-laki, saya lihat impian saya, ditempel. Anak yang lucu, yang putih, yang cakep, Masya Allah, Allah wujudkan. Anak saya laki-laki yang ketiga. Untung dulu saya nggak nempel perempuan cantik itu di saya. Kalau nempel mungkin nambah lagi bahaya, repot. Ya, itu hebatnya impian sekali. Tempel, catat, itu luar biasa. Kenapa? Bapak Ibu Anda datang ke rumah makan. Ketika ke rumah makan Anda pesan, Pak pesan ya ayam goreng, ikan bakar, jus mangga, karedok, tempe tahu. Pertanyaannya datang nggak itu? Kenapa datang? Pesan.
Begitu Anda menuliskan impian, awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini proposal saya, ini impian saya ya Allah. Apalagi Anda tempelkan visualisasinya, Bapak Ibu yakin dengan izin Allah itu akan terwujud. Kalau di rumah makan Anda pesan kepada pelayan, tapi kalau impian Bapak Ibu Anda pesan kepada Allah yang maha segala-galanya. Tentukan impian Anda. Pulang ke rumah, buat catat impiannya apa. Dari mulai terbesar terkecil catat saja. Karena Anda memesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentukan targetnya sekalian, target pencapaiannya. Ketika itu sekalian, saya berangkat ke Tanah Suci, saya bimbing. Ada jamaah yang berdoa, ya Allah, sedang saya lagi kembali ke sini. Ditegur oleh salah satu syekh di sana. Tentukan kapan minta lagi ke Tanah Suci. Artinya Bapak Ibu buat target, mempermudah doa kita. Target kapan Bapak Ibu bulan ini apa targetnya? Minggu ini apa? Buat targetnya sekalian. Per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulan buat target sekalian. Karena apa? Akan membuat kita langkah lebih efektif dan efisien. Jadi kita jelas kerjanya hari ini kemana, besok kemana, buat target pencapaiannya sekalian ya. Nah, termasuk Bapak Ibu ingin berangkat ke Tanah Suci, doa sama Allah sama. Ya Allah, saya ingin berangkat, ya Allah, saya ingin umroh bareng ya Allah, umroh akbar Ekoreksi 29 Desember 2019. Sebutkan dalam doa Bapak Ibu, minta sama Allah. Dan Bapak Ibu sedang Anda mencatat impian Anda, tentukan tanggal, bulan dan tahunnya. Teman saya cerita, seorang pengusaha, Pak, dulu saya ingin punya mobil tahun sekian, warnanya ini, apa yang terjadi? 100% terbukti Bapak Ibu. Bapak Ibu, istri saya jadi buktinya. Saya datang ke Dealer Mercy. Istri senyum aja. Saya datang ke Dealer Mercy waktu itu, lalu saya pegang mobil Mercy, saya sholawat. Dan gitu saya izin ke belakang gitu kan. Saya wudhu, saya sholat 2 rakaat, sholat hajat. Sekalian, itu saya lakukan. Dan apa yang terjadi sekalian? Apa yang terjadi? Nggak disangka-sangka, dan saya putar dapat Mercy cash sekalian. Masya Allah. Subhanallah. Tentukan targetnya, buat alasan yang kuat tuh sekalian. Buat alasan yang kuat. Artinya Bapak Ibu Anda punya impian, Anda ingin berangkat ke Tanah Suci. Kenapa? Karena Anda sudah rindu. Bahkan ya Allah, saya sudah rindu ingin mengajak ibu dan ayah, suami, istri dan anak-anak. Bapak Ibu, kenapa Anda harus dapat rumah? Anda harus tahu alasan buatnya apa. Karena saya masih ngontrak Pak. Saya masih dikejar-kejar Pak. Hutang saya banyak Pak. Kalau saya dapat rumah Pak, saya bayar hutang, saya bangun rumah, saya beli tanah. Nah itu. Kenapa Anda harus dapat mobil Pak? Mobil ini akan saya persembahkan buat ibu dan tercinta. Ibu saya kemana-mana kehujanan dan panasan. Saya dapat mobil ini, saya akan berikan untuk ibu dan saya tercinta. Itu alasan yang kuat. Itu salah satu alasan sekali. Temukan. Ketika Bapak Ibu punya impian, targetkan kapan pencapaiannya dan temukan alasan yang kuat. Ketika alasan kuat itu Bapak Ibu dapatkan, insya Allah, maka Anda akan terus berjuang fight untuk meraihnya. Sekalian, alasan yang kuat. Lalu apa? Visualisasikan sekalian. Dibayangkan Bapak Ibu. Dibayangkan. Nah, divisualisasikan otak kita. Dan memang lebih bagus tadi buat tempel. Kalau rumah Bapak Ibu cari di majalah, boleh gambar rumah yang seperti apa. Atau Bapak Ibu lihat pas jalan keluar, ada rumah bagus 2 tingkat misalkan, foto strap, cetak, simpan di kamar, nggak masalah. Silakan apa untuk mobil, Bapak Ibu strap foto, simpan silakan. Visualisasi Bapak Ibu. Ini dalam otak kita ada yang namanya RAS. RAS itu sekalian kalau Bapak Ibu memvisualisasikan impian, maka otak kita tuh bagaimana berpikir untuk mewujudkannya. Karena terlihat terus. Jadi Bapak Ibu itu luar biasa rahasianya. Dan Bapak Ibu sering mengucapkannya dengan doa. Sering mengucapkannya. Bapak Ibu tahu juara tinju dulu namanya Muhammad Ali sekalian. Dia punya impian. Apa impiannya? Ingin menjadi juara tinju kelas dunia sekalian. Masya Allah, ternyata ini Muhammad Ali luar biasa. Setiap dia latihan, dia ngomong kemana-mana ke tetangganya, dia ngomong, sambil latihan dia ngomong, saya juara dunia, terus. Orang nggak percaya. Mana mungkin? Apa yang terjadi? Ternyata diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sering mengucapkannya. Go Pajero, go Baitullah, silakan, nggak apa-apa, memotivasi diri kita. Sebutkan terus. Maka Bapak Ibu dicatat oleh malaikatnya Allah. Quran surah Qaf 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidakkah engkau mengucapkan sesuatu melainkan ada malaikat raqib dan atid, kata Allah, mencatat semua ucapan kita. Bapak Ibu sering mengucapkannya dan sertakan dalam doa. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dahsyat Bapak sekalian. Dan di mana doa paling dahsyat? Di sepertiga malam.
Di sepertiga malam bangun Bapak Ibu, Masya Allah. Di SKC kemarin kita 3 malam nikmat. Semua jemaah menangis sepertiga malam, berdoa, berzikir, ngadu sama Allah, minta sama Allah, dan Allah kasih mereka keajaiban. Bapak Ibu terus bawa dalam doa. Apa kabar semua? Sinergi. Masya Allah. Lalu saya lihat selanjutnya pikiran, sikap, dan mental. Ini yang paling penting. Ini paling penting. Berawal dari mana? Berawal dari berpikir positif sekali. Ketika kita berpikir positif, bisa nggak ya saya sukses di PTBS ini? Kalau Bapak Ibu berpikir bisa. Tapi mohon maaf, sebaliknya kalau berpikir nggak bisa. Ini penting sekali, pikiran positif. Dan Bapak Ibu, Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda zani abdi bih, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka dari itu kita pun harus positif. Jika Bapak, saya rasanya nggak bisa ya, saya kan ibu rumah tangga, saya nggak banyak kenalan, saya lulusan SMA. Bapak Ibu, kalau kita berpikir negatif ya nggak bisa, ya itu saja yang didapatkan. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir positif, walaupun saya ibu rumah tangga, Bunda Lilis juga berhasil di PTBS ibu rumah tangga. Kalaupun saya hanya seorang tukang bakso, Pak Suranto juga mantan tukang bakso bisa berhasil. Saya tukang ojek, tapi tukang ojek, Pak Bari Purnomo tukang ojek, dapat Fortuner, dapat rumah, bisa juga. Nah, Bapak Ibu, berpikir positif. Kalau Anda berpikir positif sekalian, insya Allah Allah akan wujudkan. Berpikir positif, lalu bersikap yang baik, Bapak Ibu. Sikap kita, sikap salah satu dari perwujudan akhlak. Bapak Ibu, sikapnya harus benar, harus baik. Bapak Ibu harus baik sikapnya. Baik sikap kepada keluarga, tetangga, saudara-saudara, sikap kita harus bagus. Ini sikap, ini akhlak. Bapak Ibu kemana-mana tersenyum, murah senyum. Bapak Ibu ya, mudah bergaul dengan lainnya. Bapak sekalian, ini sikap, ini penting Bapak Ibu. Karena orang yang sikapnya baik, orang yang sikapnya insya Allah membuat orang lain pun bahagia, ini salah satu sikap hebatnya. Ikramul muslimin, salah satu sifat sahabat. Memuliakan orang lain, membantu orang lain, Masya Allah. Tim kita bantu tim kita agar dapat motor, kita dapat mobil. Bantu tim kita dapat mobil, kita dapat mobil. Ini sikap harus baik, sikap kita kepada tim kita. Baik, bantu orang lain. Sikap baik adalah bagaimana memuliakan orang lain dan membantu orang lain. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai? Maka Rasul yang mulai menjawab, amalan yang paling cintai Allah adalah amalan di mana engkau membahagiakan hati saudaramu. Masya Allah, ini sikap Bapak sekalian. Jadi sikap dimulai sekarang Bapak Ibu, jalannya tegak dan selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Senyumnya harus simetris tapi ya. 2, 7. 2 cm kanan, 2 cm kiri, dan 7 cm monyong, 7 detik. 2, 7. Jangan disingkat, saya buru-buru Pak, 2, 1 aja nggak enak. Kalau 2, 7 kan begini, 2, 7. Enak apa Bapak Ibu? Tapi disingkat cepat-cepat 2, 1. Enak nggak? Yang ketawa berarti pernah praktek. Sikap yang baik sekali. Ini sikapnya penting sekali. Pikiran positif, sikap yang baik Bapak Ibu, ini mengantarkan kepada kesuksesan. Dan Bapak Ibu, mental juara. Ini mental kita harus tangguh. Mental kita harus hebat. Ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, bangkit lagi aja. Ini ditolak 10 kali maunya bunuh diri Bapak Ibu. Ditolak Bapak sekalian. Tahu siapa yang buat KFC? Kolonel Sanders. Berapa usianya? Usia pertama kali membuat KFC Bapak sekalian 60 tahun. Berapa kali ditolak? 1009 kali beliau ditolak Bapak sekalian. Bayangkan, dia tawarkan, ini dia punya ramuan, punya racikan KFC. Dia tawarkan, tolak. Apakah dia nggak bangkit lagi? Apakah dia terburuk? Apakah dia sudah menyerah? Give up? No, never give up. Ditolak dia biarin, terus. Bapak Ibu ini hebatnya. Bangkit Bapak sekalian. Mental juara. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata KFC dikenal seluruh dunia. Mental juara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditolak, bangkit lagi biarin. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, prinsipnya ini marketing menawarkan nih. Itu pertama tuh ada penawaran. Kedua negosiasi. Yang ketiga penolakan. Baru yang keempat penerimaan. Jadi kalau Anda sudah ditolak, sebentar lagi mau diterima. Masya Allah. Iya, luar biasa. Ketika Anda ditolak, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi aku closing diterima. Betul? Iya, jangan ditolak. Saya kayaknya nggak cocok di sini, nggak ngerti mesin. Lah, Bapak sekalian jangan alasan.
Ya, orang sukses itu alasannya satu, harus sukses. Orang gagal, dia punya ribuan alasan. Mental juara, ditolak, bangkit sekalian ya, bangkit lagi. Bermental pengusaha. Bapak Ibu, PT BES ini menawarkan kepada kita, mitra kita semua jadi pengusaha. Kita bukan karyawan, betul? Kita pengusaha, kita bermental pengusaha, kita bermitra bersama PT BES. Bayangkan sekarang Pak Nurholis luar biasa tadi, menjelaskan tentang RO. Ternyata motor, mobil, Pajero rumah itu baru kulitnya doang. Betul? Siapa yang hari ini dapat ilmu luar biasa di Pak Nurholis? Beruntung yang hari ini. Saya Pak. Beruntung hari ini. Kita bukan Pak Nurholis luar biasa. Sebelum kemarin saya 2 kali juga ikut IO, beliau tidak menjabarkan lebih detail lagi. Beliau hari ini dijabarkan. Di luar Bapak Ibu beruntung ada di ruangan ini. Ya, tepuk tangan lagi. Saya di belakang, Masya Allah. Udah tahu, tapi ternyata di motivasi beliau, wih, Masya Allah, masuk gitu. Kebayang, ya Allah pesantren jadi, ya Allah masjid jadi, ya Allah rumah kami jadi, ya Allah santunan ribuan yatim jadi. Betul? Iya, Masya Allah, Bapak Ibu. Kita pengusaha, Bapak Ibu. Siapa di sini yang masih karyawan boleh angkat tangan? Yang masih kerja masih karyawan? Ya, segera Anda tobat dari karyawan. Ini pengusaha, Bapak sekalian, Masya Allah. Bapak Haji dan Haris dengar saya langsung, Bapak sekalian, dia luar biasa. Dia bilang apa? Ustaz, di luar sana kita jadi pengusaha itu, usaha konvensional, modalnya miliaran, hasil puluhan juta. Saya buat rumah makan modal 5,5 miliar kata beliau. Dan per bulan penghasilannya puluhan juta, Bapak Ibu. Bayangkan, tapi di sinergi kata beliau, di sinergi dimulai 1,5, paling besar cuma 46,5 juta, potensi puluhan miliar. Tepuk tangan buat PT BES. Harus bermental pengusaha sekalian ya. Dan Bapak Ibu, Masya Allah. Apalagi kuncinya selanjutnya, fokus dan konsisten. Bapak Ibu, ketika Anda fokus sekalian, ibaratnya Bapak Ibu Anda sedang memanah. Anda sedang memanah nih, Anda fokus nih kepada sasaran Anda. Wih, Masya Allah, Pajero, umroh, haji, rumah tahfiz, pesantren. Anda fokus nih, lagi memanah. Di sebelah, Mas bro, itu ada tuh. Wih, ini ada bisnis baru nih, bisnis fashion baru. Bapak Ibu, di mana? Apa? Jadi nggak tuh sasaran kena? Terganggu. Mbak, ini ada nih, wah luar biasa. Ini mah lipstiknya, oh bagus, beneran, wah keren banget lah. Ini bagus lagi. Mana? Seperti apa? Mas, ini ada bisnis bagus nih, bisnis air, bla 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 bla. Oh di mana? Nggak akan jadi. Kenapa? Karena Anda fokus, ada pencuri impian, betul? Udah karena baik kenapa udah Anda fokus aja deh. Fokus aja, Anda fokus, jangan dengarkan kanan kiri, fokus kepada impian Anda, maka Anda akan meraih impian Anda. Tepuk tangan buat kita. Dan konsisten, Anda harus konsisten. Apa konsisten? Terus menerus. Ya, kalau bahasa Arabnya istiqomah. Ya, jangan dipresetin bapak-bapak. Apa istiqomah? Istri 3 kontrakan rumah. Amin lagi nih. Ya, kontinuitas sekalian terus. Tiap hari Bapak Ibu terus lakukan terus. Bapak Ibu konsisten bisa mengalahkan segala-galanya. Orang yang konsisten sekarang menang, konsisten tuh menang karena konsisten. Sudah fokus, konsisten lagi terus dia tiap hari. Bapak Ibu, saya perhatikan cara kerja Bapak Haji dan Haris, dia pakai fokus dan konsisten. Setiap hari bahkan dia 3-4 kali presentasi. Sekelas beliau masih presentasi. Kemarin kami bareng di Sumedang, Masya Allah, baru pulang dari Lampung. Saya baru pulang dari Lampung, saya jemput Ibu saya. Lalu apalagi berangkat lagi ke Jawa Tengah, berangkat lagi. Besok kita di Cikarang tanggal 5, Insya Allah sebentar akbar lagi beliau. Jadwalnya padat, 1 bulan dulu udah padat biasanya. Konsisten kenapa? Karena ingin banyak membantu umat, Bapak Ibu ya. Ini konsisten luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus konsisten. Tiap hari terus lakukan Bapak Ibu. Insya Allah sampai. Ada satu kisah luar biasa. Ini hebatnya konsisten. Ada seorang anak Bapak Ibu sekalian, dia senangnya itu bolos sekolah. Dia bolos sekolah. Suatu saat dia melihat seorang nenek tua. Nenek tua ternyata di pinggir sungai sedang menggosok-gosokkan besi ke batu. Ditanya sama anak ini, nenek sedang ngapain, Nek? Nah, nenek sedang menggosok-gosok besi ini ke batu ini. Karena lama-lama digosok, ini besi akan menjadi jarum. Mana mungkin, Nek? Mana mungkin besi ini bisa jadi jarum? Lalu kata nenek tadi, nah, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita konsisten, apa yang kita lakukan, maka besi batang pun jika digosok terus-menerus, ini menjadi jarum. Dia tersadar. Jika sungguh-sungguh konsisten, Bapak Ibu, dia langsung tersadar.
mulai hari besok saya nggak mau bolos sekolah lagi. Saya ingin jadi orang yang berhasil dalam hidup saya. Saya ingin menjadi juara dalam hidup saya. Saya ingin membuat masterpiece mahakarya. Bapak Ibu, anak ini kisah ceritanya, dia rajin sekolah. Dia sungguh-sungguh belajar. Akhirnya menjadi sastrawan terkenal di dunia, Bapak sekalian. Hebatnya konsisten, Bapak Ibu. Bapak sekalian, sungguh-sungguh konsisten, sungguh-sungguh, Bapak sekalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, Al-Insyirah. Bapak sekalian, inilah pentingnya fokus dan konsisten. Disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah sebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Lalu fa idza faragta fansab. Jika kamu sudah menyelesaikan satu urusan, kata Allah, maka selesaikan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh fokus, beres satu urusan, kerjakan urusan lain dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, Bapak sekalian, maka kita fokus dan konsisten. Anda semua menjadi juara, Anda menjadi miliarder semuanya. Tepuk tangan. Bagaimana Bapak sekalian? Terakhir, ada satu kisah kodok. Bapak Ibu, kodok. Ada sekumpulan kodok. Sekumpulan kodok ini dia sedang berlari. Tiba-tiba ada 2 kodok masuk ke dalam lubang. 2 kodok ini masuk ke dalam lubang. Dan kodok yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia langsung, saya mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kodok yang kedua loncat terus. Lalu yang sebelahnya dia bilang, nggak mungkin, ini kan tinggi, nggak mungkin kita bisa naik ke atas, nggak mungkin. Tapi dia lakukan apa? Dia loncat. Yang di atas kodok-kodoknya melihat, nggak akan bisa loncat, nggak akan bisa, ini kan tinggi, kamu nggak akan bisa. Tapi dia lakukan apa? Dia terus loncat. Tiba-tiba dia loncat dan dia keluar. Apa yang terjadi? Setelah dicek kodok ini apa? Ternyata dicek kodok ini adalah kodok yang tuli. Kodok ini kodok tuli. Jadi dia ada suara di atas, suara di bawah, temannya ngomong. Dia sangka itu motivasi. Padahal negatif. Tapi dia apa? Dia tuli, maka dia terus dia fokus. Bapak Ibu, mau sukses jadilah orang yang tuli dalam hal negatif. Di luar sana orang bilang kanan kiri, Anda tulis saja, fokus kepada jalan Anda. Orang berkata negatif, Allah berkata fokus kepada jalan Anda. Fokus kepada jalan Anda. Anda akan berhasil sekalian. Sinergi. Tepuk tangan yang berakhir untuk kita. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah ijabah doa kita. Rasul yang mulia bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang-orang beriman. Kita minta kepada Allah, angkat kedua tangan kita. Allah Hayyul Karim, Allah Maha Malu dan Allah Maha Mulia. Allah malu jika Allah tidak mengabulkan doa hamba yang diangkat kedua tangannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah kami, ya Allah, hambamu yang hina, yang doif, yang lemah. Inilah kami, ya Allah, hambamu yang banyak maksiat. Kami mohon ampunanmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kami mohon petunjukmu, ya Allah, Al-Huda. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, kami memiliki impian begitu banyak. Kami ingin membantu anak-anak yatim bisa kuliah, ya Allah. Kami ingin membangun rumah tahfiz, ya Allah, agar anak-anak Indonesia bisa menghafal Quran, ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah membuat sekolah Islam, ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengumrahkan, menghajikan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengumrahkan seluruh keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kami ingin membantu umat yang punya utang, yang punya riba, ya Allah. Ya Allah, kami ingin bahagia dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, dengan keterbatasan kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, wujudkan seluruh impian-impian kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, izinkan kami sebelum kami wafat, kami bisa membangun pesantren, kita bisa membangun sekolah Islam. Kami ingin bermanfaat, ya Allah. Sudah membantu banyak ribuan yatim bisa sekolah, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Rabbana. Ya Allah, kami ingin terbebas dari hutang dan dari riba, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ya Ghaniyun Hamid, ya Ghaniyun Halim, ya Ghaniyun Karim. Allahumma rizqna rizqan katsiran min haitsu la yahtasib. Ya Allah, wasilah berada di sini, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Sukseskan kami dunia akhirat, ya Allah. Wasilah PTBS ini, ya Allah, kami banyak bisa membantu umat terbebas hutang riba. Wasilah
pada sini ya Allah kami bisa bermanfaat khairun nas anfa'un linnas. Ya Allah kami mohon ya Rabbana, kami mohon karena kami ingin bahagia selamat dunia akhirat, dan hadiahkan kepada kami ya Allah, hadiahkan kepada kami ya Allah surgamu ya Allah. Kami wafat husnul khatimah ya Rabbana. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami semua ya Rabbana. Kabulkan ya Allah yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang punya masalah berikan jalan keluarnya ya Allah. Yang punya hutang dengannya lunaskan segala hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu, kami yang belum berangkat ke tanah suci, kami mohon berangkatan kami 29 Desember 2019 bersama keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami bisa menggandeng tangan ibu dan ayahku bertawaf di Baitullah. Kami bisa menggandeng tangan ibu ayah kami sa'i di sofa marwahmu ya Allah. Kami bisa menggandeng istri, suami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang kaya dan dermawan ya Allah. Jadikan kami orang kaya dan soleh, soleha ya Allah. Wujudkan impian-impian kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatiha. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah kita minta terus sama Allah insya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ketika Anda sukses Anda di bisnis ini, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Allah akan menunjukkan jalan, Anda yakin sukses terus sekalian. Anda yakin sukses. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, jangan lupa yang sudah ikut TO, Anda hadiri wajib di net 15 September. Wajib. TO bagus Bapak sekalian? TO dahsyat? Nanti di net juga lebih dahsyat lagi. 2 training besar. Seluruh para peraih Mokes Luxury mereka rata-rata mengikuti IO dan net. Jadi Bapak sekalian, sampai ketemu di net 15 September. Daftar dari sekarang karena tempatnya terbatas. Bapak sekalian, jika Anda ingin segera sukses, Bapak Ibu segera Bapak sekalian. Anda ikut net selanjutnya. Siapa antara Bapak Ibu yang ingin ikut net, angkat tangan katakan saya. Oh, Bapak sekalian ya, Bapak Ibu terakhir katakan Bapak Ibu. Ya, kita berajak Bapak Ibu. Katakan kepada jantung kita, ini hati kita. Saya yakin, saya bisa, saya sukses. Siapa sekalian? Siapa Bapak Ibu sekalian ya? Katakan, saya yakin, saya bisa,